Tahukah kalian bagaimana cara Allah menciptakan bulan dan seperti apa kisah ajaib yang ada di baliknya? Bulan yang hampir setiap malam bisa kita lihat ini ternyata memiliki sejarah penciptaan dan kisah yang sangat menakjubkan. Cahayanya yang lembut seringkali menjadi inspirasi bagi para penyair dan penenang hati yang gelisah. Namun lebih dari sekadar pemanis malam, bulan menyimpan kisah penciptaan dan fungsi yang luar biasa yang semuanya telah diabadikan dengan indah dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran tidak merinci proses penciptaan bulan secara terpisah dalam satu ayat spesifik yang berdiri sendiri. Sebaliknya, penciptaan bulan adalah bagian dari penciptaan alam semesta yang agung. Dahulu, Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk matahari, bulan, dan bintang-bintang hanya dalam 6 masa. Kata hari atau masa di sini tidak selalu merujuk pada 24 jam seperti yang kita kenal, melainkan periode waktu yang bisa jadi sangat panjang sesuai dengan keagungan penciptaan Allah. Dalam konteks kosmik atau ketuhanan, ini bisa jadi ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran tahun. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya." Ayat ini menegaskan bahwa setiap benda langit termasuk bulan bergerak dalam orbitnya sendiri dengan perhitungan yang sangat presisi, menunjukkan keteraturan dan kekuasaan Sang Pencipta. Di dalam Al-Quran bahkan ada satu surah khusus yaitu surah Al-Qamar yang berarti bulan. Surah Makkiyah ini memiliki fakta yang sangat menakjubkan pada ayat-ayat pembukanya, di mana ayat 1 dan 2 berbicara tentang salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad, yaitu peristiwa terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.'" Kisah ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan bukti kenabiannya kepada kaum musyrik Mekah, yaitu dengan melakukan pembelahan terhadap bulan atas seizin Allah. Meskipun kaum musyrik menyebutnya sihir, bagi umat Islam ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Surah ini juga mengisahkan tentang kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Rasul mereka, agar manusia mengambil pelajaran atau iktibar dari kisah-kisah tersebut. Al-Quran dengan jelas menggarisbawahi tujuan penciptaan bulan yang sangat fungsional bagi kehidupan manusia. Tujuan yang pertama, yaitu sebagai penanda waktu dan penanggalan. Fase-fase bulan berfungsi sebagai kalender alami. Ini sangat vital dalam menentukan bulan-bulan penting dalam Islam, seperti awal dan akhir bulan suci Ramadan, musim haji, dan hari raya. Tujuan yang kedua, yaitu sebagai tanda kekuasaan Allah. Keberadaan dan keteraturan gerak bulan adalah salah satu tanda kebesaran Allah